Halo saudara dan sahabatku yang terkasih. Belum tidur ya? Dunia digital membuat jam tidur jadi panjang sekali. Oke lah, bagi yang belum tidur, kita ketemu lagi, saudara dan sahabatku yang terkasih. Apa kabar? Semoga tetap sehat. Kalaupun tidak sehat, ayo istirahat, minum obat, cepat pulih. Bagi yang masih tongkrong di layar digital masing-masing, jangan scrolling terus. Kontennya harus selektif supaya ada gizi, nutrisi. Ya, saudara dan sahabat sekalian, salam dari Telaga Raja buat para sahabat pun dimanapun berada, khususnya bagi umat Kristiani. Selamat karena sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus Jumat Agung tadi pagi. Semoga ibadah perjamuan kudus memberi spirit baru untuk terus hidup dalam kasih dan kebenaran. Nah, tentu saudara dan sahabatku, kalau kita sudah masuki Jumat Agung, maka besok secara liturgis kita memasuki Sabtu Sunyi. Secara kronologis, setelah Yesus tergantung di salib dan mati atau wafat pada jam 12 siang tadi, maka ia kemudian diturunkan dari salib oleh Yusuf Arimatea untuk dikuburkan. Dan Sabtu Sunyi adalah momen hening, momen meditatif yang diibaratkan bagaikan kubur yang gelap, sunyi, dan penuh dengan misteri. Mari saudara dan sahabat sekalian, kita hayati momen Yesus dikuburkan sebagai momentum di mana kita hening, kita bermeditasi, merenungkan kembali diri kita dan mau kemana kita. Tentu saja setelah perenungan-perenungan itu, kita akan menemukan fajar pengharapan, yaitu Paskah di hari Minggu setelah Sabtu Sunyi. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, kiranya persiapan-persiapan untuk perayaan Paskah sudah juga dilakukan dengan baik, khususnya yang biasanya sangat siap itu adalah teman-teman pengasuh dan anak-anak sekolah minggu, ya. Ada sejumlah kegiatan kubur terbuka, ada pawai obor, ada mungkin juga pemutaran film-film, ada kegiatan cerdas cermat. Pokoknya ada acara yang sudah disiapkan oleh teman-teman pengasuh dan anak-anak. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar, ya. Saudara sahabat sekalian, tetap semangat ya teman-teman pengasuh dan anak-anak sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil GPM. Nah, tapi Paskah bukan saja cerita tentang anak-anak ya. Justru teman-teman pemuda, demikian juga orang tua, semuanya intergenerasi, sama-sama saling kolaborasi untuk merayakan dan memaknai Paskah.
Ya, selamat malam buat sahabatku Pendeta Jo, anak kota di Waihatu, di Kairatu ya. Halo Pak Pendeta, belum tidur ya? Oke, selamat Jumat Agung, menyongsong Sabtu Sunyi dan Paskah bersama dengan jemaat. Salam buat teman-teman majelis dan seluruh umat Tuhan. Pak Pendeta Jo, tetap semangat ya. Salam juga buat Blesli Sapulete Tuhumuri yang juga sedang menyimak siaran ini. Salam, semoga tetap sukacita, sehat, dan dilindungi oleh Yang Maha Kasih, yaitu Allah pengasih pun bagi kita semua. Saudara dan sahabat sekalian, kita mengisi malam ini dengan membaca refleksi atau renungan berdasarkan kalender liturgi, ya masih dalam suasana Jumat Agung, peristiwa Yesus mati di Bukit Golgota atau Kalvari. Dan saudara dan sahabat sekalian, mari kita menemukan api dari hari-hari yang sangat penting dalam hidup beriman. Yang puncaknya tentu adalah kebangkitan Kristus Paskah. Semoga semua kita, teristimewa keluarga ya, Ecclesia Domestica, gereja keluarga, akan terus bertumbuh, berkembang dari waktu ke waktu. Salam buat Pak Pendeta Max Lepit di Pulau Anyo-Anyo, Nusa Laut. Amin ya. Apa kabar Pak Pendeta? Salam buat jemaat, teman-teman majelis, dan seluruh umat Tuhan yang ada di Nusa Laut yang kucinta. Juga untuk Tomo, Deborah, Rahakbau, selamat Jumat Agung dan selamat menyongsong Paskah. Salam interaksi juga bersama dengan Jenny Hatu di mana ini? Haria atau di mana ini? Yang pasti Hatu itu dari Haria. Kalau Hatu T1 itu di seberang Laha sebelum Lily Boy, tempat lahir beta, negeri Hatu yang kucinta. Hatu Katuru Hena Mantelu. Ya. Kita berinteraksi. Hari sudah semakin larut. Udah jam 11 lewat 5 menit. Kalau yang sudah ngantuk silakan tidur saja. Tapi yang belum ngantuk pasti scrolling terus ini ya. Era digital ini sungguh kita punya aktivitas dunia maya itu sangat cukup tinggi ya. Tapi saya sarankan juga jangan lupa untuk baca buku juga ya, seperti yang sekarang ada di tangan saya ini. Ini buku Paulo Coelho. Paulo itu bahasa Spanyol, artinya Paulus. Coelho ya. Paulo Coelho ya, cool. Kalau baca buku-buku Paulo Coelho itu sepertinya kita cool ya, karena dia adalah seorang sastrawan yang menulis banyak novel yang terkenal. Dan ini bukunya judulnya Like the Flowing River, seperti sungai yang flowing, mengalir ya. Jadi ini catatan-catatan refleksi dari Paulo Coelho tentang ziarah hidup yang dia lakoni, baik di Brasil tetapi juga di berbagai tempat. Kita harus belajar dari sastrawan. Kita harus banyak baca sastra ya. Karena dengan banyak baca sastra, pertama wawasan kita makin luas, tapi kita juga makin luas ya, tidak kaku. Seperti belajar matematika. 1 tambah 1, 2.
Tapi kalau belajar bahasa sastra, 1 tambah 1 bisa jadi 100. Atau justru 1 tambah 1 sama dengan 1. Tergantung dari imajinasi. Ya. Jadi sahabat sekalian, scrolling, gulir-gulir di media sosial tak terelakkan, tapi harus juga dibatasi. Dan harus baca buku seperti ini. Ini tips and trick saja. Karena baca buku seperti begini secara psikologi mempunyai manfaat juga yang unik. Kalau cuman scrolling saja, kadang-kadang menguap begitu saja. Bahkan kalau saudara mau lebih disiplin, menulis, punya buku catatan, buku harian, saudara menulis pokok-pokok yang dirasa penting dan menginspirasi. Nah, bisa kan? Jadi menulis itu juga penting selain membaca. Karena ingatan kita terbatas. Tapi kalau kita sudah tulis, maka ada jejaknya. Maka disebut verba volent, scripta manent, bahasa Latin ya. Apa yang dikatakan segera hilang, tetapi scripta, apa yang ditulis, manent, itu abadi, permanen, gitu kira-kira ya. Jadi Pak Pendeta Cho jangan lupa menulis ya. Selain membaca, tulis apa saja, buku hariannya, karena itu penting. Dan kita ajarkan jemaat kita juga untuk terbiasa menulis apa saja. Ya, beruntung kalau kemudian bisa menulis buku atau cerita-cerita pendek. Pokoknya menulis, karena teori ataupun rumus ataupun kunci untuk menulis hanya satu, yaitu tulislah. Nah, kalau Anda cuma ada di pikiran dan tidak pernah menulis, maka tidak pernah jadi-jadi. Jadi tulislah. Nanti baru ada namanya proses editing. Ya, bagaimana mau edit kalau tidak ada tulisannya? Maka para penulis selalu bilang teori atau tips untuk menjadi penulis yang baik adalah tulislah. Nah, gitu. Ya, sahabat sekalian, terima kasih ya. Kita bisa berinteraksi di malam hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya, karena kita tidak tahu pada saat kita tidur apa yang terjadi. Tapi kalau kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan melindungi kita, sehingga kita bangun besok dalam keadaan sehat walafiat, tiba di akhir pekan. Demikian dulu saudara-sahabat sekalian, interaksi kita malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.